Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang paling besar dari nikmat tersebut adalah nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam syurga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang baru, minasyirki lubsul halaqa wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Di antara bentuk kesyirikan adalah menggunakan gelang, ya, menggunakan gelang atau benang, wa nahwihima, dan sejenisnya, bi raf'il bala, untuk mengangkat bala, ya, atau menolaknya, ya. Jadi ringkasannya apa namanya, menggunakan jimat, ya. Ringkasannya hukum menggunakan jimat, ya, atau jimat bagian dari kesyirikan, ya. Jimat bagian dari kesyirikan. Nah, di antara bentuk jimat jamaah sekalian ini macam-macam, ya. Ada yang bentuknya batu, ya, ada yang bentuknya tanduk, ada yang bentuknya ini terbuat dari apa nih? Ini nih, anu aren, ya, kalau tidak salah, ya. Ya, aren. Kemudian juga ada dari bulu hewan, ya. Dari bulu hewan. Ini macam-macam, ya. Namanya halaqa ini umum, ya. Baik, kita sebutkan sesuatu dalilnya. Yang pertama dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, maka apakah ada yang mampu menahan rahmatnya?" Ya. Ini terkait masalah manfaat dan mudarat, ya. Ketika Allah memberikan manfaat kepada hambanya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, sama juga dengan kemudaratan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, ya. Kemudian beliau Syaikhul Utsaimin menjelaskan tentang hukum menggunakan jimat, ya. Hukum menggunakan jimat. Kata beliau, "Walubsul halaqa wa nahwiha ini taqada labisuha annaha mu'athira bi nafsiha dunallahi fa huwa musyrikun syirkan akbar." Misalnya ada orang dia pakai gelang, misalnya. Dia pakai jimat. Dia pakai jimat. Kemudian dia meyakini bahwa jimat ini dia beraksi dengan sendirinya, ya. Dia memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjatuh kepada syirik apa ini? Syirik yang besar, ya. Jadi yang pertama hukumnya syirkul akbar, ya, syirik besar. Kalau dia meyakini bahwa satu-satunya yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah jimat tersebut, apakah gelang yang dipakai, kalung yang dipakai, atau yang semisalnya, ya. Dia menafikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi meyakini jimat satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, ya, mudarat. Ditanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Tidak ada. Allah tidak punya kekuatan. Jadi maka dia terjatuh kepada syirik yang besar. Yang kedua jamaah sekalian, syirik kecil, ya, syirik kecil. Kapan itu? Ya, wa ini i'taqada annahu sababun atau annaha sababun
walakinnahu laysa mu'assira bi nafsihi fa huwa musyrikun syirkun asghar. Kalau dia meyakini ini hanya sebab saja, ya dia ini sebab saja. Yang memberikan manfaat, ya mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jimat ini sebagai apa? Sebagai sebab. Jadi syirik kecil, ya, dia menjadikannya sebagai sebab, maka dia terjatuh kepada syirik yang kecil, ya. Menjadikan jimat sebagai sebab, maka dia terjatuh kepada syirik yang kecil, ya. Jadi syirik kecil, jamaah sekalian, menjadikan sebab, ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Itu namanya syirik kecil, ya. Jadi saya ulang, ya. Jadi maksud syirik kecil adalah menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Nah, ini namanya syirik kecil, ya. Ya. Beda dengan sesuatu yang apa namanya ditunjukkan oleh syar'i, itu bisa menjadi sebab. Misalnya secara syar'i, ya, misalnya apa namanya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an bisa menjadi sebab kesembuhan, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an menjadi obat penyembuh bagi orang-orang yang sakit, ya. Ini sebab syar'i namanya. Jadi sebab itu ada dua, ya. Sebab ada dua. Yang pertama namanya sebab syar'i. Misalnya tadi orang sakit misalnya, kemudian dibacakan Al-Qur'an, ya. Maka insya Allah dia sembuh, ya. Insya Allah dia sembuh. Sebab yang kedua namanya sebab qadari, ya. Seperti kalau orang misalnya sakit apa? Sakit kepala. Kemudian dia minum obat sakit kepala. Nah, obat sakit kepala ini dia sudah ditinjau dari sisi kesehatan, mampu mengobati penyakit sakit kepala. Ini namanya qadari. Atau dia sakit perut, maka dia minum obat sakit perut. Ini namanya qadari, ya. Sudah teruji, ya. Maka bukan bagian dari kesyirikan. Jadi dua ini bukan bagian dari kesyirikan. Tapi kalau dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka itulah yang disebut dengan syirik yang kecil, ya, yang kecil. Ini secara umum jimat yang disebutkan, jemaah sekalian. Kemudian tambahkan yang ketiga, yang tiganya ini. Yang ketiga, kalau yang disebutkan itu adalah gelang secara khusus, maka rinciannya seperti ini, 1, 2, kemudian yang ketiganya ditanya kenapa dia pakai gelang. Kalau dia tidak meyakini 1 dan 2, dia tidak mengatakan ini sebagai penangkal, ya, maka dia terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan, ya. Kalau untuk laki-laki, ya, haram. Jadi ada orang misalnya ditanya, dia pakai gelang, itu apa? Kata dia, ini jimat, penangkal. Ya, tapi saya meyakini yang memberikan manfaat mudarat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini hanya sebagai sebab saja, maka dia terjatuh pada syirik yang mana? Yang kecil. Kalau dia mengatakan, oh ini penangkal, dan satu-satunya penangkal di dunia ini sudah, tidak ada yang lain, berarti dia terjatuh pada syirik yang mana? Yang besar. Kalau dia mengatakan, kalau ditanya itu apa? Kata dia, gelang, ya, gelang. Buat apa? Ya gaya-gayaan. Misalnya, gaya-gayaan. Jadi bukan untuk menangkal, dan dia tidak meyakini akan hal tersebut, maka dia terjatuh kepada hal yang diharamkan. Bagi laki-laki, ya, karena Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai, ya, laki-laki. Ini dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi gelang, kemudian kalung, ini perhiasannya siapa? Ya, perempuan, ya. Adapun laki-laki cincin, ya, cincin dibolehkan. Anting juga perhiasannya, ya, perempuan, ya. Baik, jadi antum tambahkan 3, ya, 3 hukum tersebut, ya. Baik. Ikhwanul iman a'azakumullah. Kemudian kita masuk kepada hadis Nabi SAW dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan, ya. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini?
Qal minal wahina. Ya, kata dia ini wahina. Wahina itu sesuatu yang apa namanya bisa menangkal ya, menghilangkan penyakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena benda ini tidak bisa menambah kepadamu kecuali kelemahan saja. Fa innaka law mutta aw law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan kalau kamu mati dan benda itu masih ada di badanmu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, ya. Baik, ini diantara dalil yang digunakan oleh beliau, oleh penulis kitab ini terkait masalah hukum menggunakan jimat, ya. Jadi kata Nabi, kalau benda ini masih ada pada dirimu kemudian engkau meninggal dunia, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Di sini ada faidah jamaah sekalian, ya. Di sini ada faidah. Dan ini metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu faidahnya, salah satu faidahnya bertanya sebelum menentukan hukum, ya, menentukan hukum. Ini penting jamaah sekalian dalam dunia dakwah. Ya, kadang seorang itu melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu ternyata itu dilarang. Sehingga perlu ditanya, ya. Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, mahadihi, ini apa? Kata dia, ya minal wahina, ini sesuatu penangkal. Jadi Nabi bertanya dulu. Sama juga dengan kasus seorang sahabat yang diutus ke negeri Yaman, kemudian sampai di sana melihat para pembesar, ya, disujudi oleh kaum-kaumnya, jamaahnya. Jadi para pastor, para ahli ibadah itu disujudi oleh jamaahnya. Maka kata dia, yang berhak untuk disujudi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat ini sampai di Madinah, dia langsung sujud di hadapan Nabi SAW. Ya, padahal sujud kepada makhluk adalah bagian dari kesyirikan. Maka Nabi bertanya, "Mahada ya Mu'adz?" Jadi sahabat ini adalah Mu'adz bin Jabal, ya. Ini apa Mu'adz ini? Kata dia, ya ataitu Syam, saya mendatangi negeri Syam. Kemudian saya menjumpai para pembesar-pembesar mereka itu disujudi oleh para jamaahnya. Maka saya mengatakan yang lebih berhak untuk disujudi adalah siapa? Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la taf'al ya Mu'adz. Jangan ulangi lagi. Ya. Jadi perlu bertanya jamaah sekalian. Kata Nabi, jangan ulangi lagi. Ya. Seandainya saya menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda bi zawjiha. Maka saya akan menyuruh para istri untuk sujud kepada siapa? Kepada suami, ya. Nah, ini merdeka suami ini, ya. Ini besarnya apa namanya hak seorang suami, ya, di dalam agama Islam. Jadi bertanya sebelum menentukan hukum, ditanya dulu. Siapa tahu dia tidak tahu hukumnya. Setelah itu baru dikasih tahu, ya, baru dikasih tahu. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis yang marfu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis marfu. Ingat ya, marfu. Kalau hanya sampai kepada sahabat namanya hadis apa? Ya, mauquf. Ingat ya, marfu sampai kepada siapa? Nabi. Kalau sampai kepada sahabat marfu, ya. Kalau terputus, ya namanya maqtu, ya, hadisnya terputus, ya. Hadisnya terputus. Bisa jadi tabi'in kemudian sahabatnya terputus, tidak ada sahabatnya, tapi tabi'in langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia terputus, ya. Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Siapa yang menggantung tamimah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya, ya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik, ya. Rinciannya sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau ada orang misalnya meyakini bahwa memakai jimat itu, ya, adalah sebab
maka dia terjatuh kepada syirik yang kecil. Kalau dia meyakini satu-satunya yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah jimat tersebut, maka dia terjatuh kepada syirik yang besar. Kalau dia tidak meyakini dua-duanya dan dia seorang laki-laki, kemudian dia pakai gelang misalnya, atau dia pakai kalung, maka dia terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Ya, karena hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bentuk jimat macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini, gelang. Ada yang bentuknya ini apa ini? Yang untuk di sini yang ini nih. Yang ini untuk dikalungkan biasanya, ya. Ada juga yang bahasa Arab ya. Ya misalnya al-azimatu al-mubarakah. Jadi jimat berkah. Bukan Jumat berkah ya. Al-azimatu al-mubarakah ya. Tulisannya al-azimatu al-mubarakah. Kasih bintang-bintang. Pokoknya kalau bahasa Arab biasanya banyak orang tertipu biasanya ya. Kalau kasih bahasa Arab sedikit semua nama. Jadi ini bagian daripada jimat. Nah, ini dulu yang pernah kita lihat ya. Nah, ini yang lebih parah ini, yang pembodohan ini. Ya. Siapa yang bisa baca kitab? Abul, baca Bul. Iqra. Antum tahu ini ya Bul? Ya, ini balonku ada 5 ini. Coba antum baca ini. Ini balonku. Nah. Baik. Ini banyak orang percaya, jadi kalau dukun sudah kasih itu, maka dianggap sesuatu yang sakti ya, sesuatu yang sakti, sesuatu yang besar. Padahal itu tadi ya, pembodohan. Ya, pembodohan. Ya, jadi macam-macam bentuknya. Ada juga yang untuk bayi, biasanya dikasih di ininya, di tangannya. Atau dalam bentuk penitit, kemudian dikasih di bajunya. Semua ini disebut dengan penangkal ya, penangkal. Dan kalau kita tanya kenapa menggunakan itu, biasanya mereka mengatakan ini sebagai sebab. Kebanyakannya masyarakat terjatuh pada syirik yang kecil. Ya, mereka masih meyakini yang memberikan rezeki ya, manfaat mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya sebagai sebab saja. Jadi kebanyakannya terjatuh kepada syirik yang kecil. Tapi ya jemaah sekalian, syirik yang kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ya. Jadi syirik yang kecil lebih besar dosanya daripada syirik yang besar. Sehingga tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dianggap, oh kecil, berarti dosanya kecil. Ya, bukan dosanya kecil, dosanya besar. Cuma dibagi ya untuk mengetahui, oh ini syirik kecil bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ya, syirik besar bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ini syirik yang kecil, maka seorang hati-hati ya. Seorang hati-hati. Baik, Allahu taala alam bisawab. Kemudian jemaah sekalian ada hadis Hudzaifah, ini yang terakhir ini. Hadis Hudzaifah dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang. Ini sekarang benang ya. Untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu. Jadi sahabat yang mulia ini Hudzaifah bin Yaman, dia putuskan benang itu. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yu'minu, dan mereka tidak beriman kebanyakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil ini jamaah sekalian dalam surat Yusuf 106, ini dalil untuk syirik yang besar. Tapi ternyata sahabat Hudzaifah, ya Hudzaifah bin Yaman, ini membawakan kepada syirik yang kecil, yaitu seseorang yang menggunakan benang untuk menangkal penyakit panas. Artinya secara qadari ini tidak terbukti. Secara qadari ya, artinya kalau kita yang qadari yang terbukti, kita sakit panas, maka kita minum ya obat sakit panas kan? Itu secara qadari terbukti namanya. Nah, ini orang, anaknya seorang laki-laki, dia sakit panas, kemudian dia menggunakan benang, sehingga dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi
menjadi sebab. Maka itulah disebut apa? Ya, syirik yang kecil tadi. Ya, syirik yang kecil. Jadi orang ini terjatuh pada syirik yang kecil, tapi sahabat ini membawakan ayat terkait masalah syirik yang besar. Ya, syirik yang besar. Ya. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah. Baik, tulis faidahnya sekarang ya, faidah. Anda bacakan saja ya, biar tidak terlalu lama. Yang pertama, wujubu izalatil munkar ya, wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran ya, wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran. Yang kedua, anna lubsal halaqo, menggunakan gelang atau yang semisalnya untuk menolak mudarat adalah bagian dari kesyirikan. Jadi menggunakan gelang atau yang semisalnya untuk menolak mudarat adalah bagian dari kesyirikan. Ya, apakah dia syirik kecil atau besar? Ini tadi rinciannya seperti yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ketiga, ya, annal a'mala bil khawatimi, ya. Amalan sesuai dengan penutupnya, ya. Amalan sesuai dengan penutupnya. Liqaulihi, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mutta aw lau mitta wa hiya 'alaika." Ya, seandainya engkau meninggal dunia, kemudian benda itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, ya. Jadi innamal a'malu bil khawatim, ya. Amalan itu sesuai dengan penutupnya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pembahasan kita pada bab ini. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.